Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Apriani. Saya dari mahasiswa Akademi Keperawatan BTS Dasrukam. Saya tingkat 2 semester 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai imunisasi pada anak. Nah, imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpajang penyakit tersebut, ia tidak menjadi sakit. Kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan pasif maupun aktif. Ini menurut Satgas IDAI 2008. Baik, selanjutnya tujuan imunisasi. Tujuan umum untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I atau penyakit tersebut adalah difteri, tetanus, pertusis, batuk rezan, measles atau campak, polio, dan tuberkulosis. Tujuan khususnya, yang pertama, tercapainya target universal atau child immunization atau UCI, yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di 100% kelurahan atau desa. Kedua, tercapainya ERAPO atau eradikasi polio, yaitu tidak adanya 138 virus polio liar di Indonesia yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya virus polio liar. Kemudian ketiga, tercapainya eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau MNTE, maternal neonatal tetanus elimination. Keempat, tercapainya RECAM atau redukasi campak, artinya angka kesakitan campak turun pada setiap tahun. Kelima, peningkatan mutu pelayanan imunisasi. Keenam, menetapkan standar pemberian suntikan yang aman. Ketujuh, keamanan pengelolaan limbah. Selanjutnya, manfaat imunisasi. Imunisasi rutin lengkap. Yang pertama, imunisasi BCG mencegah penyakit TBC. Kedua, imunisasi polio mencegah penyakit polio, diberikan oral dan suntikan. Ketiga, imunisasi DPT mencegah penyakit difteri, batuk rezan, dan tetanus. Keempat, imunisasi HB mencegah penyakit hepatitis B, sakit kuning. Kelima, imunisasi campak mencegah penyakit campak. Keenam, imunisasi HIV mencegah penyakit radang selaput otak atau meningitis, radang saluran pendengaran atau telinga. Tempat mendapatkan imunisasi itu bisa kita dapatkan di posyandu, puskesmas, dokter, bidan praktek, rumah sakit. Kemudian, imunisasi dasar lengkap anak di bawah 1 tahun. 0 sampai 7 hari diberikan imunisasi hepatitis B atau HBO. Kemudian, anak 1 bulan diberi imunisasi BCG dan polio 1. Kemudian, anak 2 bulan diberi imunisasi DPT atau hepatitis B, kemudian HIV 1 dan polio 2. Kemudian anak umur 3 bulan akan diberikan imunisasi DPT, HB, HIV 2, polio 3. Kemudian anak yang berumur 4 bulan akan diberikan imunisasi DPT, HB, HIV 3, polio 4. Nah, anak yang berumur 9 bulan akan diberikan imunisasi campak. Selanjutnya, cara dan lokasi penyuntikannya. Vaksin BCG, tempat suntikannya di lengan kanan atas, luar. Terus cara penyuntikannya intrakutan. Dosis 0,05 cc. Kemudian vaksin DPT atau HB, paha tengah bagian luar, intramuskular. Cara penyuntikannya intramuskular. Dosisnya 0,5 cc. Sedangkan vaksin campak itu tempat penyuntikannya di lengan kiri atas. Cara penyuntikan melalui subkutan
dan dosis yang diberikan 0,5 cc. Kemudian vaksin polio, tempat suntikannya melalui mulut. Terus cara penyuntikannya dengan cara diteteskan, dosisnya 2 tetes. Sedangkan vaksin HB Unizet melalui tempat penyuntikannya melalui paha sebelah kanan bagian tengah luar. Cara penyuntikannya intramuskular. Dosis yang diberikan 0,5 cc. Imunisasi BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Yang pertama itu, vaksin BCG merupakan bakteri tuberculosis Bacillus yang telah dilemahkan. Cara pemberiannya melalui suntikan. Sebelum disuntik, vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu. Vaksin ini merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC. Kontraindikasi imunisasi BCG tidak boleh diberikan pada anak yang menderita penyakit kulit yang berat atau menahun seperti eksim, furunkulosis, dan anak sedang menderita TBC. Efek sampingnya, imunisasi BCG tidak menyebabkan demam. Setelah 1-2 minggu diberikan imunisasi, akan timbul idurasi dan kemerahan di tempat suntikan yang berubah menjadi pastula, kemudian pecah menjadi luka. Luka tidak perlu pengobatan khusus karena luka ini akan menyembuhkan dengan sendirinya secara spontan. Kadang terjadi pembesaran kelenjar regional di ketiak atau leher. Pembesaran kelenjar ini terasa padat namun tidak menimbulkan demam. Imunisasi DPT atau difteri, pertusis, tetanus. Nah, imunisasi ini merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri, pertusis, tetanus. Pemberian imunisasi diberikan 3 kali pada usia 2 bulan dengan jarak pemberian imunisasi ialah 4 minggu. Dosis yang diberikan 0,5 ml secara intramuskular di paha bagian luar. Efek samping, efek ringan biasanya terjadi pembengkakan, nyeri pada tempat penyuntikan, dan demam. Efek berat misalnya terjadinya menangis hebat, kesakitan kurang lebih 4 jam, kesadaran menurun, terjadinya kejang, encephalopathy, dan shock. Kemudian imunisasi polio. Imunisasi polio merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak. Diberikan pada usia 0-4 bulan dengan 4 kali pemberian dan interval waktu pemberian ialah 4 minggu. Pemberian imunisasi polio dengan cara ditetes di mulut sebanyak 2 tetes. Terbaru, polio injeksi atau IPV. Imunisasi hepatitis B. Imunisasi ini merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis. Kandungan vaksin ini adalah HBsAg dalam bentuk cair. Frekuensi pemberian imunisasi sebanyak 3 kali. Dosis pertama 12 jam setelah lahir. Dosis kedua 1-2 bulan sesudahnya. Dan dosis ketiga diberikan pada usia 6 bulan. Pada bayi baru lahir diberikan imunisasi HB0 dengan dosis pemberian 0,5 ml. Imunisasi diberikan secara intramuskular. Kemudian imunisasi campak. Imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak karena termasuk penyakit menular. Imunisasi campak diberikan pada umur 9 bulan. Imunisasi campak diberikan melalui subkutan. Dosis pemberian 0,5 ml. Efek samping pemberian, adanya ruam pada tempat penyuntikan dan panas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.